masih ingin mencari tahu apakah benar-benar Dana itu suaminya Dwi ini kembar. Kita tungguin di depan rumahnya. Sekarang ini kita lihat ini mobil hitam ini, kita nggak tahu nih mobil siapa ya. Kemarin mobil hitam ini nggak ada di rumah ini kan? Nah, kita tunggu aja deh, kita tunggu sampai ada pergerakan. Lalu keluarlah seorang laki-laki yang kita nggak tahu itu Dana, apa kembarannya Dani, itu kalau kembar ya. Dia naik mobil hitam yang terparkir di depan. Kita ikutin. Gini aja deh, Risa gue ikutin, lu jaga di rumah ini ya. Kita lihat nih, masih ada lagi nggak yang mirip sama dia? Kalau emang keluar lagi, berarti artinya dia kembar. Oke. Ya, lo lapor sama gue ya nanti ya. Oke. Ya lo bawa jaket. Kita ikutin. Gue disuruh Mas Uya untuk terus mengintai rumah mertuanya Dwi. Kita udah setengah jam lebih nih nunggu di sini, capek tau gue. Gak lama ada cowok yang keluar dari rumah itu yang mirip banget sama Dana. Loh, ada dua. Berarti bener dong. Kalau dia tuh kembar. Ya ini, itu istrinya. Loh, berarti dia bener. Dana gak meninggal. Itu kan cewek yang kemarin ngomong kalau dia tuh istrinya Danda, tapi gue gak tahu ini istrinya Dana atau Dani. Oh, dia pergi. Mereka pergi naik motor dan gue langsung buru-buru ikutin dia. Nah, tapi ini Dana atau Dani ya? Tapi ini Dana atau Dani? Udah kita ikutin aja deh. Ayo kita ikutin yuk. Ayo dia pergi. Yuk. Woi, berhenti lu, denger berhenti gak sih? Lu siapa sih? Gak mau. Karena di sini gue penasaran banget ini Dana atau Dani. Gue terus pepet dia. Gue terus pepet untuk berhenti. Gue ingin tahu penjelasan dia tuh Dani atau Dana. Akhirnya mereka berhenti. Di situ gue sempat debat dulu sama dia dan ternyata Mbak, itu udah ngebahayain nyawa kita berdua, tau gak sih Mbak cara Mbak kayak gitu? Ya maaf. Ya, maaf, Mbak. Saya kan udah pernah ngomong sama Mbak. Ngapain sih Mbak kemarin gitu di saya? Saya cuma mau mastiin, Mas itu Mas Dana atau bukan? Pas Dana bukan, Mbak. Oh, salah orang kali. Kamu selingkuh ya? Sayang. Enggak, sayang. Aku gak selingkuh sama kamu kok, beneran. Aku sayang sama kamu, bener. Kalau kamu gak selingkuh, gak mungkin dia mau rapot-rapot kayak gini nyusulin kita. Coba, dengerin, Mbak. Saya cuma mastiin Mas itu Mas Dana. Bukan, Mbak. Mbak, kalau nggak percaya nih, saya ada KTP. Nih, kamu percaya? Baca, Mbak. Apa jangan Mas ganti nama ya? Tuh kan mulai ngaco dia. Jadi Mas sebenarnya kenapa sih? Ini bener kan Mas selingkuh? Sayang, aku nggak selingkuh. Mbak, tolong jelasin dong, gimana sih, Mbak? Ya maaf deh Mas. karena di sini istrinya Dani salah paham, dikiranya Dani yang selingkuh sama Dwi. Akhirnya gue ajak dia, bujuk dia untuk ikut sama gue buat ngejelasin semuanya. Maaf juga nih ya, Mas ikut saya aja deh. Mas ketemu sama klien saya yang mirip Mas. Pokoknya banyak gitu. Udah deh Mas, biar jelas, udah ikutin Udah, aja langsung deh. aja kita. Oke, ikutin gue ya. Udah. Selalu ikutin gue biar jelas semuanya. Iya, oke. Saya juga terima telepon dari Risa yang mengabarkan kalau kata Risa, benar mereka kembar. Waktu dia berhenti di sini ngapain ya? Mobil hitam tersebut berhenti di depan sebuah rumah makan. Dia turun kayak ingin membeli minuman atau apa. Pas saya langsung berpikir, oke, masukin penggoda kita, pura-pura dia boncengan sama orang kita juga, ribut, pura-puranya mereka suami istri, ribut di depan atau di belakang mobilnya cowok ini yang kita nggak tahu Dana apa Dani. Apa sih Mas? Oke, pura-pura ribut aja terus, pura-pura ribut. Kita nggak tahu nih ini Dana apa Dani. Yang jelas mereka kembar karena Risa ngasih kabar kalau dia juga ngikutin tadi kan. Mas! Kamu ngapain di sini? Aduh, ini lagi berhenti Bang, sekarang gua tanya sama lo, di mana sih siapa? Gua iya. Di mana ya? Oh, cewek kemarin. Tuh, ini nanti istri gua, ngerti nggak? Keluarga gua, lo tau nggak? Apa? Wah kayak gini. Gua dipaksa sama ibu. Lo sama ibu? Hah? Bu, Apa kamu bilang? Kamu terpaksa nikah sama aku?
Iya. Kamu udah suruh aku bohong sama ibu. Oh lo ngibul dari kemarin kan? Ya, lo sok nangis-nangis, sok bilang kok kali kong sama lo kan? Hah? Sama Agung kan? Sama ibu juga kan? Ternyata wanita yang kemarin mengaku adalah istri dari korban kecelakaan kapal tenggelam sudah menikah dengan Dana. Kamu nggak mikir, aku tuh lagi hamil anak kamu. Tapi aku udah kehilangan pekerjaan. Kenapa kamu nggak bilang sama aku? Aku baru ke rumah. Setelah kamu cerita sama aku, apapun yang terjadi sama kamu, kamu barunya cerita sama aku. Oh, tadi ibu juga kan bayar Agung di sini kan? Oh, jadi tadi kalian tadi itu ngikutin saya ya? Kamu pikir kalau nangis, aku jadi kasihan sama kamu? Enggak, Bu, aku lagi apa? Aku lagi ibu kamu tahu sama kamu. Kamu ngapain sih? Ini gituin Bu. Aku gak pernah ngerestuin kamu nikah sama Dana. Istri kamu. Sana kalian. Sampai aku tinggal sama ibu. Kan kamu. Yang bikin kita kaget lagi, Dana cerita kalau dia kawin dengan wanita itu terpaksa. Loh, kok terpaksa? Dia bilang, Aku minta maaf ya. Aku ngelakuin kayak gini. Itu semuanya karena ibu. Dan aku dipaksa untuk nikah sama dia. kenapa lo mau? Lo kan laki-laki. Gimana anak kita, Mas? Iya. Ini semuanya demi Terus kebahagiaan kamu. gimana dengan aku, Mas? Jadi selama ini kamu bohongin ibu ya? Ibu gak pernah setuju kamu nikah sama dia. Ibu gak pernah memberikan restu. Kamu ini gimana sih? Ternyata kalian berbohong ya di belakang ibu ya. Anak kurang ajar kalian. Jangan tanya ngomong aku ya. Berarti Lo dengar ya kata-kata ibu? Apa sih mau lo? Ah? Lo udah bilang sama lo? Janji ibu apaan? Lo ingkar? Lo nikah sama dia? Gue ada lo, lo bilang. Dan keluar kata lo, biar gue tahu lo gak berhak. Ini buku. Boleh juga kan? Aturan dari ibu, terus bilang kata lo. Dan gue ada gede. Dan gak seharusnya gue diperlakukan seperti ini. Gue janji sama ibu, akan mau bagi dia. Apaan? Ini apaan kayak gini nih? Masalah? Mas, kamu pilih aku tadi ya, Mas? Kamu pilih aku kan, Mas? Jawab, Mas! Aku bingung. Pilih aku, Mas! Mas, kamu pilih aku kan, Mas? Bukan pilih dia! Ibu hati aku sakit, Bu. Kamu bilang sakit? Sakit, Bu. Kamu nih. Udah, jangan kamu udah. Saya minta maaf ya Bu ya. Jangan lebih minta duit daripada Fani Bu. Bu, aku sakit. Jangan nggak apa-apa udah kehilangan pekerjaan nggak apa-apa Ibu. Dana, aku gak mau kehilangan Dia perusahaan Ibu. Dan lo juga kepengen kan jadi manajer. Jadi gue minta maaf. Maafin Dana Bu ya. Tinggal dong, Mas. Minta maaf ya sayang. Kita balik ke rumah ya. Rumah? Kemasin barang-barang kalian ya. Itu rumah ibu. Ibu gak suka kalau kalian tinggal di situ. Bu, maafin Dana Bu ya. Kasih Dana waktu 1 minggu buat lunasin barang-barang yang ada di rumah. 1 minggu? Keluar kalian hari ini juga. Gak ada 1 minggu, 1 minggu. Buruan! Lu ingat kata-kata ibu? Maafin Dana Bu ya. Buruan, cabut! Ngaco sama orang tua. Dana! Aku ibu yang lahirin kamu! Dana! 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 Aku ibu yang lahirin kamu! Kok kamu pilih perempuan itu? Ini mobil kantor, balikin! Kamu itu supir kantor ya? Kamu kerja sama saya, bukan kerja sama dia. Lu ambil di mobil. Naik taksi. Lu kalau mau sama ibu, biasa aja dong. Ya, sayang. Jangan pernah balik ke rumah ibu lagi ya. Gue anterin pulang. Dana! Ternyata kita baru tahu kalau Dana sebetulnya sangat mencintai istrinya Dwi, tapi dia bingung karena dia tidak punya kerjaan lagi. Dia terpaksa harus menuruti kemauan ibunya karena dia dijanjikan jadi manajer di pabrik ibunya.